Halo Bapak Ibu Guru semua, pernahkah kita mendengar istilah diferensiasi di dalam kelas? Sederhananya, diferensiasi di dalam pembelajaran berarti bagaimana kita menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa-siswi kita. Ini berarti melibatkan perubahan konten, proses, dan produk, serta penyampaian metode pembelajaran yang memastikan siswa belajar dengan cara yang sesuai untuk mereka. Siswa kita kompleks dengan keragaman yang dimiliki. Berdasarkan beberapa faktor, setiap siswa membutuhkan metode pembelajaran sesuai gaya belajar mereka. Tapi, tidak berarti sebagai guru, kita harus mengajar siswa satu persatu. Jika kita lakukan dengan benar, diferensiasi dan pembelajaran akan lebih menantang setiap siswa pada tingkatan yang sesuai, sehingga hal ini memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan cara yang adil karena disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mengapa hal ini penting? Karena pendekatan satu ukuran saja untuk semua itu tidak selalu berhasil. Tidak semua siswa sama. Siswa unik dengan masing-masing karakter, kemampuan, dan keunikan yang mereka punya. Sebagai seorang guru, teramat penting memahami latar belakang siswa dan menemukan cara yang tepat untuk membimbing mereka menuju ke satu titik yang membuat mereka mampu merayakan capaian perkembangan. Setiap peserta didik terlahir dengan keadaan beragam, karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kita sebagai guru menerapkan Merdeka Belajar harus bisa menjadi fasilitator peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus memastikan peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik dan sesuai untuk mereka melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan nama saya Rini Elisa Tabara, Guru TKB dari TK Islam Az-Zahra, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini saya akan menceritakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri nama Merdeka Berdiferensiasi melalui permainan role play flower. Setelah memaknai pembelajaran berdiferensiasi, sebagai guru yang saya lakukan adalah pertama kali melakukan wawancara atau menyiapkan tes diagnostik awal agar lebih mengenal dan mendalami karakter individu yang akan saya ajar. Dengan cara ini, saya bisa mengetahui minat belajar mereka. Sebagai guru, saya meyakini kalau semua siswa pasti bisa berhasil. Bisa saja dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda pula. Nah, marilah kita membuka kelas dengan persepsi yang menyenangkan, sehingga siswa bisa fokus dan siap untuk belajar hari ini. Jadi di sini saya sebagai guru sudah menyiapkan 6 role play kegiatan yang nantinya masing-masing kelompok memilih dan memainkan bersama-sama teman kelompoknya. Permainan berdiferensiasi ini meliputi beragam aspek, mulai dari aspek auditori, visual, dan kinestetik. Oke, kegiatan yang pertama adalah melihat macam-macam bunga. Cara bermainnya untuk kegiatan pertama adalah secara klasikal. Siswa-siswi melihat televisi secara bersama tentang macam-macam tanaman bunga hias. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar auditori. Siswa diajak melihat materi secara bersama-sama dengan temannya. Kemudian siswa menyebutkan nama-nama bunga yang telah dilihatnya. Siswa antusias dan tertantang mengenai hal baru tentang tanaman hias karena hal ini sangat menarik bagi mereka. Yang kedua, mengenal bagian-bagian bunga matahari. Siswa diajak untuk mengamati tentang bunga matahari, lalu mencoba menanyakan kepada peserta didik untuk mengasah inisiatif tentang bagian-bagian bunga matahari. Mulai dari warna bunga, bentuk bagian bunga seperti mahkota, kelopak bunga, benang sari, putik sari, tangkai, dan juga daun.
Lalu setelah mereka memahami, ajak siswa untuk mensortir bagian-bagian bunga dengan tulisan yang sudah tersedia di meja. Mereka sangat antusias mensortir, bahkan ada yang merangkai menjadi satu bagian bunga utuh. Masya Allah, sungguh luar biasa. Nah, kegiatan di roleplay selanjutnya adalah mencoba rasa biji matahari, yaitu kuaci. Lalu, kegiatan yang keempat roleplay merangkai buket bunga. Gaya belajar ini menampilkan gaya belajar visual dan kinestetik. Guru sebagai fasilitator membimbing siswa untuk berkreativitas dan imajinatif. Pada roleplay ini, siswa dengan bebas menentukan bunga pilihannya yang ia suka, lalu mengambil keperluan yang diperlukan untuk rangkaian buket bunga. Guru telah menyediakan bahan-bahan berupa beragam bunga dengan beragam warna, selotip, plastik buket, gunting, serta pita. Siswa-siswi bebas mengekspresikan karya buketnya. Di sini kita bisa lihat kemampuan kreativitas masing-masing dari siswa. Siswa sangat tertantang menjadikan buket bunga sehingga kemampuan bernalar mereka terasah dan dengan kepercayaan diri perlihatkan hasil karya mereka kepada ibu guru dan teman-teman. Selanjutnya permainan membuat toko bunga dari balok. Permainan ini tentu untuk siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik dengan gerakan-gerakan fisik dan imajinatif dari memilih bentuk balok yang sesuai untuk membentuk bangunan konstruktif, toko bunga, serta melatih kerjasama antar siswa. Kegiatan roleplay selanjutnya yaitu eksperimen proses bunga mekar. Wow, sungguh luar biasa dan ini hal yang baru bagi mereka. Eksperimen ini sangat atraktif bagi siswa-siswi. Mereka menemukan gagasan ide bagaimana caranya agar bunga ini mekar di dalam air. Mereka berimajinasi dan melakukan hipotesis dengan kertas yang berbentuk bunga, lalu dilipat kelopaknya, kemudian dimasukkan ke dalam air. Ketika bunga dimasukkan, mereka mengamatinya secara sesama tentang apa yang terjadi pada bunga tersebut. Ternyata, secara perlahan bunga itu mekar dan mereka sangat senang. Di sini, anak mampu melakukan eksperimen sains secara sederhana, bahwa bunga itu hidup dan bernafas memerlukan oksigen dan air untuk tumbuh. Mereka antusias akan penemuan hasil belajar mereka ini. Di akhir pembelajaran, kita mereview dan recalling tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Secara bersama-sama, mereka menyampaikan hasil pengalaman belajarnya. Bagaimana pemahaman mereka tentang materi pembelajaran sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Pembelajaran dengan roleplay flower ini memfasilitasi agar siswa bisa belajar dengan bahagia sesuai gaya mereka belajar. Hal ini memungkinkan siswa menemukan diri mereka, ketidakterpaksaan, bagaimana mereka bisa menemukan dan menikmati kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Demikian penjelasan dan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru semua. Salam inspirasi, merdeka, belajar!